Halo, apa kabar pemirsa? Jumpa lagi dalam tayangan informasi seputar Universitas Negeri Surabaya dalam Jendela UNESA bersama saya, Katarina Dias. Serah terima Gedung Psikologi Terpadu Olahraga, UNESA siapkan kelas perkuliahan baru. Wisuda UNESA periode 108, gelaran wisuda keempat di tahun 2023. Dan pemirsa, inilah informasi selengkapnya. Membangun pendidikan berkualitas dimulai dari kompetensi guru yang berkelas. Bekerjasama dengan Direktorat Guru PAUD dan Dikmas, UNESA mewujudkan kesungguhannya dalam meningkatkan kompetensi guru dengan menyelenggarakan seminar peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD melalui rekognisi pembelajaran lampau. Lembaga Pendidikan Sertifikasi Profesi Prodi PG PAUD UNESA dan komunitas guru dan tenaga kependidikan berkolaborasi bersama mengundang perwakilan guru PAUD untuk mengikuti seminar peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD melalui rekognisi pembelajaran lampau. Dibuka oleh Rektor UNESA, Cahasan, acara ini dihadiri oleh Direktur Guru PAUD dan Dikmas, Dr. Santi Ambarukmi MID, dan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Insinyur Yusuf Masrul MM, yang turut memberikan paparan materi kepada peserta. Harapannya adalah ke depan karena PAUD ini adalah ujung tombak dan nanti dengan bonus demografi yang kita miliki tahun 2045 itu anak-anak PAUD ini usia emas yang akan menggawangi, yang akan menjadi pimpinan bangsa kita. Maka UNESA dengan Direktur GTK Guru PAUD sangat peduli, komitmen untuk membantu menyiapkan sekaligus mengawal kompetensi para guru itu untuk menyiapkan SDM unggul. Kegiatan yang dilaksanakan di gedung LPSP lantai 9 UNESA Lidawetan pada 7 Oktober 2023 ini terbagi menjadi 3 panel diskusi. Adapun topik diskusi yang dibawakan meliputi peningkatan kompetensi guru PAUD melalui diklat berjenjang, praktik pemerintah daerah dalam peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD, dan diakhiri dengan diskusi terkait praktik baik perguruan tinggi dalam penyelenggaraan RPL. Tujuan kegiatan di hari ini adalah ingin menyosialisasikan terkait dengan program rekognisi pembelajaran lampau kepada seluruh masyarakat dan juga meningkatkan peran dari berbagai pihak, salah satunya adalah perguruan tinggi, kemudian ada juga Dinas Pendidikan, kemudian ada juga mitra yaitu LPD dan juga semua pihak-pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menyukseskan program RPL dalam meningkatkan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD. Ini kan pesertanya banyak yang belum kualifikasi S1 ya, S1 PAUD terutama. Harapannya setelah mengikuti kegiatan RPL ini untuk guru-guru bisa termotivasi untuk mengikuti program RPL yang sudah diselenggarakan oleh perguruan tinggi. Usai paparan materi, peserta mendapat kesempatan untuk berdiskusi dan menyampaikan pengalaman serta keluh kesah selama proses aktivitas mengajar. Sehingga nantinya skema dan regulasi program peningkatan kompetensi guru PG PAUD melalui program RPL dapat dicanangkan dan diaplikasikan sesuai kebutuhan pengajar di lapangan. Kesannya sangat luar biasa, bermanfaat sekali untuk kami yang belum linier ijazahnya seperti itu. Jadi ada niatan untuk melanjutkan kuliah karena banyak kemudahan di situ. Program kolaborasi UNESA dengan pemerintah untuk peningkatan kompetensi dan kualifikasi guru PAUD di Indonesia ini diharapkan dapat dimanfaatkan dengan optimal dan menjadi alternatif bagi guru PAUD yang memiliki gelar sarjana yang belum linier dengan profesi yang dijalankan. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan.
Peringati Bulan Bahasa tahun 2023, Himpunan Mahasiswa Jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia kembali selenggarakan Festival Bahasa Indonesia atau FBI 2023 dengan tema melestarikan bahasa Indonesia melalui budaya di era generasi muda. Kegiatan ini menjadi wadah berkompetisi bagi siswa SMA dan mahasiswa dalam menyalurkan bakat dan minat mereka. Sebanyak 166 peserta antusias mengikuti rangkaian acara Festival Bahasa Indonesia 2023 yang bertempat di Gedung T2 Fakultas Bahasa dan Seni UNESA pada Sabtu 7 Oktober 2023. Terdapat 5 lomba yang terdiri dari 3 lomba kategori SMA, yaitu mendongeng, cipta baca puisi, dan pembawa berita, serta 2 lomba kategori mahasiswa, yaitu lomba karya tulis ilmiah dan cipta baca puisi. Pada cabang lomba pembawa berita sebanyak 53 peserta menampilkan performa terbaiknya. Tim juri merupakan praktisi di bidang media dan news presenter serta dosen di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FBS UNESA. FBI sebagai agenda rutin tahunan diharapkan dapat menjadi wadah berkompetisi dalam menyalurkan bakat dan minat siswa dan mahasiswa, serta menjadi ikon FBS dalam peringatan Bulan Bahasa. Dari Surabaya, Mufti Al-Farobi melaporkan. Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK Profesor Dr. Suparji MPD melakukan penandatanganan berita acara serah terima Gedung Terpadu Psikologi Olahraga ke Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA Dr. Muhammad Sofwan Effendi MPD. Setelah prosesi serah terima ini, UNESA akan mengajukan surat izin operasional agar dapat menggunakan gedung sebagai sarana perkuliahan. Tindak lanjut dari monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Rektor UNESA beberapa waktu yang lalu, pada Jumat 6 Oktober 2023, berlangsung penandatanganan berkas berita acara serah terima gedung dari Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK, Profesor Dr. Suparji MPD, ke Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA, Dr. Muhammad Sofwan Effendi MID. Tindak lanjut dari serah terima ini, pejabat KPA akan memberikan izin operasional penggunaan gedung kepada UNESA untuk nantinya dapat memanfaatkan gedung untuk sarana perkuliahan. Jadi izin operasional dari KPA ke universitas akan segera diproses dan insya Allah dalam bulan ini juga akan keluar itu sehingga kita sesegera mungkin memanfaatkan gedung ini untuk kepentingan proses perkuliahan para mahasiswa kita yang luar biasa. Dan gedung ini ada 7 lantai dikerjakan oleh mitra kita yang beberapa kali membangun gedungnya UNESA juga, Nindya Karya. Dan tepat waktu, sangat tepat waktu, dikawal sama PPK, Prof. Farji, dan tim, ada kejaksaan, ada PU, ada LKPP, dan BPKP, juga tim-tim yang lain. Sehingga sangat dikawal dan ternyata setelah dievaluasi oleh tim dari Jakarta, hasilnya sangat baik. Gedung yang terdiri dari 7 lantai ini kedepannya akan dijadikan gedung perkuliahan untuk Fakultas Hukum dan Fakultas Psikologi. Arif Putranto selaku Direktur Pemasaran dan Pengembangan PT Nindya Karya sebagai tim kontraktor mengaku senang dapat menjalankan tugas dengan baik dan tepat waktu. Pelaksanaan pembangunan ini membutuhkan waktu lebih kurang 400 hari, tepat waktu, dan alhamdulillah dengan kualitas yang baik. Saya cukup senang bisa memberikan kepuasan kepada pihak UNESA dan berterima kasih kepada tim kami yang telah memberikan kontribusi yang terbaik untuk stakeholder kami, Nindya Karya. Terima kasih. Acara diakhiri dengan penanaman pohon di halaman Gedung Terpadu Psikologi Olahraga oleh Rektor UNESA, pejabat PPK, KPA, dan stakeholder lainnya. Dari Surabaya, Mufti Al-Farobi dan Faisal Aditya melaporkan. Program Studi S1 PPKN Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Surabaya helat kompetisi PPKN tingkat nasional pada Sabtu 7 Oktober 2023 di Gedung I6 Sri Kandi Visa UNESA Kampus Ketintang. Kompetisi yang mengusung tema Pancasila sebagai landasan peradaban di tengah degradasi moral ini diikuti oleh 120 peserta jenjang SMA, SMK, MA dari berbagai daerah.
Kompetisi PPKN merupakan kegiatan rutin tahunan Prodi PPKN UNESA yang kini telah memasuki tahun ke-10. Memiliki peminat tinggi dari berbagai daerah di Indonesia, kompetisi ini diharapkan dapat bermanfaat secara akademik bagi para peserta. Kegiatan yang dilaksanakan pada 7 Oktober 2023 di Gedung Sri Kandi FISH UNESA ini mengusung tema Pancasila sebagai landasan peradaban di tengah degradasi moral. Harapan saya kegiatan ini meskipun tajuknya kompetisi bisa mendorong kebersamaan, kerukunan, kerjasama gitu ya. Karena apa? Di arena kompetisi ini mereka datang dari berbagai macam sekolah dan di situ mereka bisa saling mengenal, belajar untuk berkompetisi secara sehat sehingga dengan perbedaan mereka kemudian bisa menemukan hal-hal baru, kesamaan yang mungkin mereka bisa berkolaborasi. Pada saat pandemi COVID, peserta yang mengikuti kompetisi ini ada yang berasal dari luar negeri, yaitu Malaysia. Dr. Raden Roro Nanik Setiawati MSI, selaku Ketua Pelaksana menyampaikan, kompetisi ini bertujuan untuk mengenalkan prodi PPKN kepada generasi muda di seluruh Indonesia. Kami ingin mendekati adik-adik yang usia SMA, SMK, MA itu, mereka kan bagian dari generasi bangsa yang kita harapkan mereka bisa jadi pionir-pionir. Jadi kalau mereka ikut ini, mereka bisa menularkan, mereka bisa dicontoh di sekitarnya. Kompetisi ini terdiri dari 3 babak, yaitu penyisian, semifinal, dan final. Pada babak penyisian, yang dilangsungkan secara online, sebanyak 120 tim mengerjakan soal pilihan ganda. Sementara itu, babak semifinal yang diikuti 16 tim dilaksanakan dengan sistem cerdas cermat. Kemudian 4 tim yang maju ke babak final memperebutkan juara 1 melalui debat wawasan kebangsaan. Tim B dari SMAN 3 Jombang muncul sebagai harapan 1. Posisi ketiga diraih oleh tim C dari SMAN 1 Tuban. Posisi juara 2 diraih oleh tim A dari SMAN 1 Bojonegoro. Sedangkan juara 1 diraih oleh tim B dari SMAN 2 Nganjuk. Dari Surabaya, Tambang Waskito melaporkan. Sebanyak 1.501 wisudawan UNESA rayakan kelulusan pada upacara wisuda UNESA periode 108. Mengusung tema wisudawan UNESA siap berinovasi, berkolaborasi, dan berdedikasi menuju Indonesia Emas 2045. Upacara wisuda kali ini merupakan wisuda keempat yang dilaksanakan di tahun 2023. Kukuhkan 1.501 wisudawan jenjang ahli madya, sarjana, magister dan doktor. UNESA gelar upacara wisuda periode 108 di Geraha UNESA pada 10 Oktober 2023. Mengambil tema wisudawan yang siap berinovasi, berkolaborasi, dan berdedikasi menuju generasi emas 2045, Rektor UNESA, Profesor Dr. Nur Hasan MKes, menyampaikan bahwa lulusan UNESA harus berkontribusi dan menjadi pemimpin dalam menyongsong Indonesia Emas 2045. Semarakan gelaran wisuda, Cahasan Sapanakrab Rektor UNESA ini menyumbangkan suaranya dengan 2 lagu berjudul Isok Tanpo Kowe dan Rungkat yang disambut meriah wisudawan dengan berjoget bersama. UNESA adalah perguruan tinggi besar. Dari 4.400 perguruan tinggi negeri swasta, UNESA sudah masuk 10 besar. Artinya apa? Bahwa selama ini tagar kita bersama, bisa bekerja sama, UNESA satu langkah di depan untuk Indonesia maju. Itu adalah tagar kita. Jadi berpikirnya untuk kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita melayani mahasiswa kita nyaman belajar, dapat ilmu yang luas, dan ini kita sedang membangun jejaring dengan industri-industri. 10 wisudawan terbaik UNESA mendapatkan penghargaan, yaitu dana tabungan dari Bank Tabungan Negara senilai 5 juta rupiah, serta program beasiswa 1 tahun untuk melanjutkan studi S2 di UNESA. Hoirotul Ula, salah satu wisudawan terbaik dengan IPK 3,97, tidak menyangka dirinya menjadi salah satu wisudawan terbaik. Hadir dengan kondisi menggunakan kursi roda, tidak mengurangi semangatnya dalam mengikuti upacara wisuda hingga selesai. Jadi benar-benar ini hadiah dari Allah. Udah speechless lah, alhamdulillah, masya Allah, udah nggak ada kata-kata lagi selain itu. Terima kasih untuk UNESA, selama 2 tahun ini banyak hal yang saya peroleh, banyak ilmu, banyak pengalaman, dan mempunyai banyak kenangan pastinya. Semoga
UNESA semakin jaya, semakin baik, dan pastinya satu langkah di depan. Upacara wisuda ke-108 UNESA tidak hanya membawa kesan mendalam bagi wisudawan, namun juga bagi orang tua pendamping wisuda. Momen kelulusan wisuda menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu. Harapannya anak-anak saya boleh berguna untuk masyarakat banyak lewat setiap pekerjaan yang sudah dia dapat. Lulusan UNESA harus menjadi lulusan yang handal, punya kompetensi, kemampuan untuk kolaborasi, membangun jejaring, dan berprestasi untuk Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Tak ada kata terlambat dalam mencari ilmu. Pepatah tersebut diimplementasikan dengan sungguh-sungguh oleh Windiati Nugroho. Di usianya yang ke-77 tahun, ia berhasil meraih gelar doktor dan menjadi wisudawan terbaik pada wisuda Universitas Negeri Surabaya ke-108 dengan IPK 3,98. Wisuda Universitas Negeri Surabaya ke-108 memberikan pesan motivasi bagi siapapun yang menyaksikannya. Bagaimana tidak, pada periode kali ini, Rektor UNESA Cak Hasan melantik wisudawan tertua dari Prodi S3 Teknologi Pendidikan, yaitu Windiati Nugroho yang berusia 77 tahun. Melalui ujian terbuka disertasi yang berjudul pengembangan paket program e-modul, penerapan konsultasi, dan analisis kulit wajah untuk meningkatkan hasil belajar dan keterampilan metakognitif bagi peserta didik di Lembaga Kursus dan Pelatihan atau LKP Pacific International Beauty Institute Surabaya, Windiati Nugroho berhasil meraih gelar doktornya. Tak hanya itu, perempuan yang berhasil meraih gelar doktor di usianya yang tak muda lagi ini turut mendapatkan gelar wisudawan terbaik dengan IPK 3,98. Capaian akademik ini tentu diperoleh melalui konsistensi dan upaya yang tak mudah dalam menjalani masa studi. Pengalamannya sebagai pegiat pendidikan luar sekolah serta pengusaha kosmetik menjadikan perempuan kelahiran Solo 27 Agustus 1946 tersebut semakin giat untuk memperdalam ilmu dan kompetensi yang dimiliki. Sebab baginya, mampu menerapkan ilmu untuk menjawab permasalahan dan kontribusi bagi masyarakat adalah upayanya untuk memaksimalkan pendidikan di Indonesia. Dari Surabaya, Tim Liputan KC Media melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jendela UNESA kali ini. Jangan lupa kirimkan video informasi yang menarik di sekitar Anda melalui Citizen Journalism ke email redaksi.unesatv@unesa.ac.id. Dan untuk memutahirkan informasi seputar UNESA, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan share video ini. Saya Katarina Dias, tetap sehat dan sampai jumpa.